626 Aku bukan hanya Amandamu. Ricky Mo membiarkan Joanna Mo memukulnya beberapa kali, dan kemudian memegang tangan Joanna Mo. Alis kecil Joanna Mo bahkan lebih berkerut, dia tampak kehilangan kendali. Ricky Mo menolehkan kepalanya dan mencium wajah Joanna Mo, panggil papa. Anehnya, Joanna Mo hanya diam, meskipun dia masih menentang, tetapi tenaganya tidak sekuat sebelumnya. Amandamu memandang Ricky Mo dengan heran. Dia tidak menyangka cara Ricky Mo sangat efektif. Meskipun Joanna Mo tidak memanggil dia, papa, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Amandamu melihat ketakutan di mata Joanna Mo. Ricky Mo adalah ayah yang keras, Joanna Mo selalu suka dan takut padanya, rasa takutnya sangat dalam, bahkan sekarang dia masih sedikit takut pada Ricky Mo. Ricky Mo meletakkan Joanna Mo kembali di tempat tidur, tidurlah. Begitu Joanna Mo tiba di tempat tidur, dia masuk ke selimut dan menyaksikan Ricky Mo dengan waspada. Sikap yang ditunjukkan olehnya terlihat sangat menyedihkan. Hati Amandamu melunak, ia menarik lengan Ricky Mo dan berbisik, kalau tidak, lebih baik kamu keluar. Aku tidak akan keluar. Ricky Mo memandang Amandamu dan duduk di samping tempat tidur. Begitu Joanna Mo melihat Ricky Mo datang, dia segera menarik dirinya ke dalam selimut, seluruh tubuhnya benar-benar menghilang. Ricky Mo menarik selimut, sehingga memperlihatkan kepala Joanna Mo. Joanna Mo masih harus menyusut ke dalam selimut, Ricky Mo pun langsung menahannya dengan tegas. Joanna Mo tersentak, menatap Ricky Mo seperti binatang yang dibelenggu. Tapi sikapnya tidak galak sama sekali. Akhirnya, Joanna Mo tertidur karena sudah larut. Amandamu dan Ricky Mo keluar dari kamar Joanna Mo, waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi. Sudah larut malam dan melelahkan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengantuk. Amandamu menutup pintu dengan punggungnya, dan sebelum dia berbicara, dia mendengar suara pintu terbuka di sisi lain. Dia pun melihat mengikuti sumber suara, tampak Stevie Mo yang membuka pintu dan berjalan. Tubuh Stevie Mo ditutupi mantel yang besar dan lebar, membuat dia terlihat lebih kurus. Amandamu memperhatikan bahwa Stevie Mo mengenakan penutup kepala, tapi tidak serapi pada siang hari, dan sepertinya dia mengenakannya dengan tergesa-gesa. Dia curiga, mungkin Stevie Mo tahu bahwa Ricky Mo sudah datang sebelum akhirnya ia mengenakannya lagi. Dua kakak adik bersaudara, Stevie Mo dan Ricky Mo. Amandamu menghela nafas dengan desahan, menoleh untuk melihat Ricky Mo. Stevie Mo mendekat, melirik mereka berdua, dan akhirnya pandangan matanya mendarat pada Ricky Mo, ia pun dengan lembut berkata, sudah datang. Tidak ada ekspresi di wajah Ricky Mo, dan dia hanya menjawab, ya. Stevie Mo sepertinya ingin mengatakan sesuatu, mungkin karena ekspresi Ricky Mo terlalu dingin, sehingga dia tidak mengatakan apa-apa lagi di belakangnya. Kamu tidur saja dengan Amanda, semuanya ada di sana, yang kamu gunakan saat terakhir kali datang. Setelah Stevie Mo selesai berkata, ia pun berbalik untuk bersiap kembali ke kamar. Hanya saja ketika dia berjalan menuju pintu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik dan bertanya, kamu butuh beberapa jam untuk datang dari kota J. Bukankah kamu langsung datang ke sini setelah pulang kerja, apakah kamu sudah makan malam? Meskipun Stevie Mo bertanya pada Ricky Mo, matanya menatap Amandamu. Amandamu mengerti bahwa Stevie Mo mengatakan ini agar didengar olehnya. Ketika Ricky Mo tiba di sini, malam sudah sangat larut. Amandamu tidak punya pemikiran ekstra untuk memikirkan hal-hal lain. Tentu saja lebih kecil kemungkinannya untuk memperhatikan apakah Ricky Mo sudah makan malam atau belum. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Stevie Mo pun menambahkan kalimat lain, aku tidur, dulu, lalu meninggalkan Amandamu dan Ricky Mo di koridor. Amandamu bertanya pada Ricky Mo, apakah kamu tidak makan malam? Tanpa menunggu Ricky Mo menjawab, Amandamu pun berkata, ikut aku akan pergi ke dapur dan memasak sedikit hidangan untukmu. Dia tahu sifat Ricky Mo. Ketika Donnie memberitahu alamat Joanna Mo, dia tahu betul bahwa jika Ricky Mo mengetahuinya, dia akan marah. Karena itu, sangat mungkin bahwa Donnie yang berinisiatif memberitahu Ricky Mo. Begitu Ricky Mo tahu tentang ini,
tentu saja tidak memiliki keinginan untuk makan malam lagi, dia pasti langsung menyetir mobil untuk datang ke sini. Amanda Mu membawa Ricky Mo ke dapur, menemukan beberapa telur dan wortel di kulkas, dan berencana memasak nasi goreng telur untuk Ricky Mo. Dapur dan ruang makan terhubung. Ketika Amanda Mu membuat nasi goreng untuknya, Ricky Mo duduk di meja makan dan memandangnya. Setelah nasi goreng siap, Amanda Mu memasak sup sayur sederhana untuknya. Selain bawang, Ricky Mo tidak pilih-pilih. Setelah Amanda Mu menghidangkan makanan untuknya, dia mengubur kepalanya dan mulai makan. Makanan itu tidak ada yang tersisa. Amanda Mu duduk di seberang Ricky Mo, ia memperhatikannya makan sepiring nasi goreng dengan tergesa-gesa sambil memegang sendok, entah mengapa perasaannya menjadi sedih. Jika Ricky Mo tidak bersamanya, dia tidak memiliki kelemahan. Tidak akan seperti ini saat ini, di tengah malam, mobil melaju bersama angin ke tempat ini selama beberapa jam. Jika dia tidak memiliki kelemahan, dia masih akan menjadi tuan muda keluarga Mo dengan kedudukan yang tinggi. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Dan dia dan Joanna Mo telah menjadi kelemahan Ricky Mo. Melihat Ricky Mo selesai makan, Amanda Mu memanggilnya dengan pelan, "Ricky." "Kenapa?" Ricky Mo meliriknya, berdiri, mengambil piringnya yang kosong dan berkata, "Aku akan membawa piring ke dapur dulu." Saat dia berkata, dia menarik kursinya dan berjalan menuju dapur. Ini mungkin dipengaruhi oleh Joanna Mo, ketika Amanda Mu menyewa rumah dan tinggal di luar, Joanna Mo menarik Ricky Mo bersama untuk mengumpulkan mangkuk sendiri, hingga membuat Ricky Mo menjadi kebiasaan. Ketika tidak ada pelayan dan hanya mereka yang memasak untuk diri sendiri, Ricky Mo menjadi memiliki kebiasaan mengumpulkan mangkuk. Mata Amanda Mu mengikuti Ricky Mo ke dapur. Setelah Ricky Mo masuk, dia tidak langsung melempar piring ke wastafel dan keluar, tetapi sedikit membungkuk untuk mencuci piring dan menyimpannya sebelum kembali ke ruang makan. Keduanya duduk berhadap-hadapan, ketenangan yang jarang terjadi. Amanda Mu bertanya kepadanya, "Apakah kamu memarahi asisten Donnie lagi?" Ketika menyebut nama Donnie, Ricky Mo sedikit mengangkat alisnya, "Jika aku tidak memarahinya, apakah aku harus memuji dia?" Terdengar nada kekesalan. "Aku yang memaksanya, jangan salahkan dia. Selain itu, jika kamu mau memberitahuku, apakah aku akan memaksanya?" Nada bicara Amanda Mu membawa sedikit celaan. Bibir Ricky Mo kencang, dia juga tidak mengeluarkan suara. "Ricky, Joanna mengalami masalah yang begitu besar, dan kamu masih ingin menyembunyikan masalah ini dariku. Kamu sebenarnya menganggap aku sebagai apa? Kapan kamu bisa memperhatikan hubungan keluarga kita? Aku bukan hanya Amanda, bukan Amanda yang hanya membutuhkan perlindunganmu sepanjang waktu. Aku masih istrimu, aku bisa berbagi masalah denganmu. Aku juga ibu Joanna, aku peduli tentang segala hal tentang dia, dan segala sesuatu tentang dia juga ada hubungannya denganku." Setelah Amanda Mu selesai berkata, ia menghela sedikit nafas lega. Dia sejak awal ingin mengatakan hal ini kepada Ricky Mo. Tapi dia selalu tidak bisa mendengarnya. Cukup lama, akhirnya Ricky Mo untuk mengatakan, "Tapi, di dalam hatiku, kamu hanyalah Amanda." Bab 627 pulang. Setelah mendengarkan kata-kata Ricky Mo dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dia menatap Ricky Mo, mengamati perubahan dalam ekspresi wajahnya dan menebak apa yang dia pikirkan. Amanda Mu memikirkannya, tapi dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ricky Mo. Dia berkata dengan kesal, "Jadi kamu anggap remeh bahwa kamu tidak ingin aku tahu segalanya. Apakah kamu pikir itu baik untukku?" Ricky Mo sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu pikir itu baik bagimu untuk menceritakan segalanya padamu?" Amanda Mu merasa bahwa penilaian dirinya terhadap Ricky Mo sebelumnya terlalu berat sebelah. Apakah Ricky Mo benar-benar pintar? Dia jelas terlihat seperti sapi bodoh, sama sekali tidak mengerti. Apa yang dia dan Ricky Mo ingin ungkapkan bukanlah hal yang sama. Tidurlah. Amanda Mu berdiri dan berjalan ke atas. Kamar tidur yang ditinggalkan Stevie Mo untuk Amanda Mu adalah yang terakhir kali ditempati oleh Ricky Mo. Kamarnya tidak terlalu besar dan tempat tidurnya sangat empuk. Mematikan lampu, Amanda Mu membuka matanya dalam gelap dan tidak mengantuk.
Masalah Joanna Mo membuatnya tidak bisa tidur. Setelah berlalu cukup lama, dia merasa bahwa orang di sampingnya bernapas dengan lancar, kemudian dia duduk, menyalakan lampu di samping tempat tidur, dan berencana untuk pergi keluar untuk melihat Joanna Mo. Dia masih gelisah. Hanya saja, saat dia baru saja akan berdiri, dan awalnya berpikir bahwa Ricky Mo sudah tertidur, saat ini ternyata juga bangkit dan duduk, lalu terdengar suaranya yang jelas, mau kemana? Amanda Mu terkejut, ia menolehkan kepalanya melihat ke arah ke Ricky Mo, kamu. Dia berhenti sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan, aku ingin melihat Joanna. Kamu lanjut tidur, aku saja yang pergi. Ricky Mo bangkit dari tempat tidur, dan pergi setelah menarik mantelnya. Serangkaian tindakan Ricky Mo tiba-tiba cepat, ketika Amanda Mu bereaksi, pintu ditutup. Amanda Mu mengikutinya pergi. Joanna Mo tidur nyenyak. Kembali di kamar, keduanya saling mengerti dan tidak segera pergi tidur. Aku tidak ingin memberitahumu tentang keadaan Joanna, aku hanya tidak ingin melihatmu terlihat terganggu. Suara Ricky Mo berdering di malam yang sunyi, dengan emosi rumit yang dalam dan tersembunyi. Tapi jika aku baru tahu keadaan Joanna setelah berlalu cukup lama, apakah kamu pikir aku akan menyalahkan diriku sendiri dan merasa sangat sedih? Amanda Mu tidak merencanakan bahwa Ricky Mo bisa mengerti kata-katanya ini. Tak satu pun dari mereka tidur nyenyak malam ini. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi sekali. Amanda Mu bangkit dan pergi ke kamar Joanna Mo untuk melihatnya sebelum turun untuk membuat sarapan. Dia pertama-tama menyiapkan sarapan untuk Joanna Mo sebelum membuat sarapan untuk semua orang. Cuacanya dingin, Joanna Mo tidur larut malam, dan bangun juga di pagi yang larut. Amanda Mu makan sarapan dengan semua orang sebelum pergi ke kamar membawa sarapan Joanna Mo. Joanna Mo sudah bangun, menatap kosong ke jendela. Joanna, selamat pagi, Amanda Mu berjalan sambil tersenyum dan meletakkan sarapan di atas meja. Joanna Mo mungkin lapar, dia tertarik oleh aroma makanan dan menatap sarapan di atas meja dengan tatapan mata yang berbinar. Lapar, cuci muka dan gosok gigimu dulu, lalu berpakaian dan makan. Amanda Mu melangkah kakinya sangat ringan, dan suaranya sangat lembut, takut dia akan mengganggunya. Joanna Mo menatap Amanda Mu tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia mungkin bahkan tidak memikirkan apapun. Pada saat ini, pintu dibuka lagi. Amanda Mu mendengar bukaan pintu dan sempat memastikan siapa yang masuk. Dia melihat Joanna Mo menyusutkan bahunya, ia tampak sangat ketakutan. Tidak apa-apa, jangan takut. Amanda Mu dengan hangat memegang Joanna Mo terlebih dahulu. Namun, dia merasa agak senang. Sebelum Ricky Mo datang, Joanna Mo pada dasarnya tidak bereaksi sama sekali, sangat lambat seperti boneka robot. Namun, setelah Ricky Mo datang tadi malam, Joanna Mo akan takut pada Ricky Mo, dan akan bereaksi dengan ketakutan. Meskipun ini bukan pemandangan yang baik, setidaknya ini adalah reaksi dari orang normal. Setidaknya, Joanna Mo sudah bisa merasakan emosi orang normal. Hal ini membuat Amanda Mu merasa bahagia secara tidak biasa. Joanna Mo terus menatap Ricky Mo dengan wajah waspada. Setelah Ricky Mo mendekat, Joanna Mo seketika jatuh ke pelukan Amanda Mu. Amanda Mu terkejut, dia seketika tertegun. Setelah beberapa detik, dia bereaksi perlahan dan meletakkan Joanna Mo ke dalam pelukannya. Dia memeluk Joanna Mo dan menoleh ke arah Ricky Mo untuk menunjukkan sedikit senyum. Setelah kembali ke Cina, Ricky Mo belum pernah melihat Amanda Mu menunjukkan senyuman yang tulus. Jarang melihat Amanda Mu senang dari hati, Ricky Mo tidak bisa menahan senyum. Mungkin kedatangan Ricky Mo merangsang pandangan Joanna Mo tentang emosi. Jika dia melihat Ricky Mo, dia akan mencari perlindungan seperti orang lain dan bersembunyi tanpa sadar di pelukan orang lain. Tetapi jika Ricky Mo pergi, dia diam-diam akan pergi untuk melihat Ricky Mo. Cinta dan takut, tidak lebih dari itu. Amanda Mu merasa bahwa sikap Joanna Mo seperti ini juga sangat lucu. Joanna Mo makan sarapan dengan lancar. Ketika Amanda Mu mengambil piring Joanna Mo dan pergi, dia mendapati Ricky Mo berdiri di luar pintu dan menunggunya.
Ricky Mo pertama-tama mengambil piring di tangan Amanda Mu dan berjalan turun tanpa sepatah kata pun. Setelah tiba di dapur, Ricky Mo berkata, sudah waktunya untuk pulang. Pulang kemana? Setelah Amanda Mu selesai berbicara, ia kemudian mengerti, maksud Ricky Mo adalah pulang ke kota J. Ekspresi Amanda Mu di wajahnya serius, dan piring Joanna Mo dicuci dengan mata tertunduk dan hati-hati. Aku tidak akan kembali. Kamu ingin membawa Joanna Mo pulang bersama kita, atau aku akan tetap di sini untuk merawatnya. Joanna Mo sekarang dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa meninggalkan Joanna Mo dan kembali ke kota J sendirian? Ricky Mo terdiam sesaat dan berkata, kalau begitu bawa dia pulang bersama kita. Amanda Mo menatapnya, keraguan di matanya jelas terlihat. Kamu bukan hanya Amanda, aku bukan hanya Ricky, aku adalah ayah Joanna. Kuharap dia bisa sembuh segera, masalah lain tidak lebih penting daripada Joanna. Ricky Mo menatap mata Amanda Mu, berbicara satu persatu, berbicara dengan jelas dan perlahan. Keduanya saling menatap selama beberapa saat dan tiba-tiba saling tersenyum. Amanda Mu teringat hal lain. Bagaimana dengan kakakmu? Apa yang harus dia lakukan? Senyum di wajah Amanda Mu memudar ketika dia memikirkan penyakit Stevie Mo. Stevie Mo adalah saudara perempuan kandung Ricky Mo, dan memiliki darah yang sama dengan Ricky Mo. Ricky Mo diam. Amanda Mo bertanya dengan lembut, apakah kamu bisa memberitahu aku apa yang kamu pikirkan? Tidak ada cinta yang tidak berubah dan tidak ada kebencian yang tidak berubah di dunia ini. Hati manusia adalah hal yang paling sulit ditebak. Amanda Mu merasa bahwa perasaan Ricky Mo untuk Stevie Mo sangat rumit dan mungkin terlalu rumit dan sulit untuk dipilih. Jika boleh, bawa dia kembali bersama kita, Amanda Mu berkata sambil memperhatikan wajah Ricky Mo. Melihat bahwa ekspresi wajah Ricky Mo sangat jelas tidak berubah, Amanda Mu lanjut berkata, bagaimanapun juga, dia adalah bibi Joanna. Dia tidak mengatakan bahwa Stevie Mo adalah saudara perempuan Ricky Mo. Dia takut membuat Ricky Mo teringat kembali dengan kejadian dulu. Ricky Mo jelas berhati lembut, tetapi tidak bisa membuat keputusan, lalu meminta Amanda Mu membantunya membuat keputusan. Bab 628 Tahun Riwayat Perjalanan Mereka. Setelah Amanda Mu selesai berkata, Ricky Mo tidak segera menjawab. Setelah menunggu sebentar, dia menyadari bahwa Ricky Mo sebenarnya tidak berniat berbicara. Akhirnya dia berkata, jadi keputusannya seperti ini. Aku akan tanya pendapatnya. Ricky Mo tidak keberatan, Amanda Mu berbalik langsung pergi mencari Stevie Mo. Ketika Amanda Mu sedang mencari Stevie Mo terlihat duduk di depan cermin sedang mengenakan rambut palsunya. Namun bagi semua wanita, tidak ada yang tidak menyukai kecantikan. Terlebih lagi, seorang wanita seperti Stevie Mo yang pernah hidup dengan penampilan cantik. Meskipun dia sakit, semua rambut di kepalanya hampir rontok, namun dia juga menyiapkan banyak rambut palsu. Dia memiliki berbagai jenis, ada yang panjang dan juga pendek, ada yang lurus dan juga keriting. Begitu Stevie Mo melihat Amanda Mu masuk, dia pun meletakkan rambut palsunya, dan berbalik untuk bertanya pada Amanda Mu, ada apa? Amanda Mu berjalan maju beberapa langkah, lalu berhenti di dekat Stevie Mo sebelum akhirnya dia mulai berbicara. Aku dan Ricky berencana untuk pulang ke kota J. Dia melihat Stevie Mo diam sejenak setelah mendengarkannya, tubuhnya sedikit berhenti, menunjukkan dia sangat terkejut. Amanda Mu lanjut berkata, aku ingin membawa Joanna pulang. Begitu mendengar kata-kata terakhirnya, Stevie Mo seketika berdiri dan berkata, apa maksudmu? Mengapa harus membawa Joanna pergi? Bukankah lebih baik jika dia di sini? Kalian tidak akan mudah untuk membawanya pulang ke kota J. Kita adalah orang tuanya, dan saat ini, kita harus berada di sampingnya. Kata-kata Amanda Mu sepertinya membuat Stevie Mo tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Ternyata begitu, Stevie Mo sedikit menghela nafas dan mengangguk sambil berpikir, memang benar bahwa dia adalah anakmu, dia memang seharusnya bersama kalian. Meskipun Stevie Mo telah berusaha untuk menekan emosinya, Amanda Mu masih menemukan jejak kehilangan di matanya. Dia melihat semua reaksi dan ekspresi Stevie Mo di matanya. Tapi hanya terlihat diam-diam,
tetapi tidak mengungkapkan dengan jelas. Amandamu sepertinya secara tidak sengaja berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu mau pulang ke kota J bersama kami? Setelah mendengar kata-kata Amandamu, ekspresi terkejut di wajah Steffi Mo tidak bisa lagi disembunyikan. Beberapa hari ini Joanna tinggal di sini, dia pasti juga harusnya sudah akrab denganmu. Jika kamu bisa pulang bersamanya dan dia bisa melihatmu setiap hari, mungkin itu akan membantunya. Kata-kata Amandamu semua fokus pada Joanna Mo. Namun, Steffi Mo tidak bodoh. Maksud dari kata-kata Amandamu adalah ingin membawanya pulang ke kota J. Meskipun dia tidak memiliki banyak pertemuan dan pertengkaran dengan Amandamu, tapi tidak menghalangi pemahamannya tentang Amandamu. Amandamu bukan orang yang gegabah, dia bisa mengatakan ini, itu berarti dia telah berdiskusi dengan Ricky Mo. Steffi Mo memandang Amandamu untuk sementara waktu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sedikit membuka mulutnya dan air mata mengalir di matanya. Jika kamu bersedia, maka bersiaplah, kita akan segera pergi. Amandamu tidak berniat tinggal di sini untuk memandang Steffi Mo menangis, apalagi menghiburnya. Ketika Amandamu berbalik dan keluar, dia tidak sengaja melirik tangan Steffi Mo yang mengusapi wajahnya. Dia pura-pura tidak melihat apa-apa dan langsung keluar. Baik Amandamu maupun Ricky Mo tidak membawa apa-apa, mereka juga tidak perlu berkemas, tetapi tidak mudah untuk membawa Joanna Mo masuk ke dalam mobil. Joanna Mo tampaknya menganggap kamar kecilnya sebagai area amannya, jadi dia tidak ingin meninggalkan kamar tersebut. Amandamu menghabiskan segala daya upaya sebelum akhirnya dapat membujuk Joanna Mo masuk ke mobil. Tisno, pengawal Steffi Mo, juga ikut pulang bersama mereka. Amandamu masih sedikit penasaran tentang Tisno, terutama karena ia terlihat terlalu berbeda dari pengawal biasa. Tetapi di jalan, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya pada Ricky Mo tentang sosok Tisno, karena Joanna Mo terus bersandar padanya dengan erat. Mereka bertiga duduk di barisan belakang, Ricky Mo dan Amandamu duduk di kedua sisi, Joanna Mo duduk di tengah. Joanna Mo takut pada Ricky Mo, jadi dia hanya bisa bersandar pada Amandamu. Ini menunjukkan bahwa Joanna Mo masih percaya padanya, yang membuat Amandamu sedikit bahagia. Pukul 4 sore, mobil berhenti di depan villa di kota J. Amandamu mengambil selimut yang sejak awal telah disiapkan, lalu membungkus Joanna Mo, menggendongnya ke dalam villa, dan membawanya ke lantai atas langsung ke kamar. Joanna Mo tampaknya memiliki kesan terhadap kamarnya sendiri. Ketika dia tiba di kamar, dia dengan cepat menyusut ke sudut tempat tidur untuk bersembunyi. Amandamu menenangkannya sejenak, hingga dia tertidur. Meskipun bisa disebut menenangkan, pada kenyataannya, Amandamu berdiri 2 meter dari Joanna Mo dan berbicara dengan Joanna Mo. Setelah menenangkan Joanna Mo, Amandamu pun meninggalkan kamar. Ketika dia keluar, dia kebetulan bertabrakan dengan Ricky Mo. Hush! Amandamu membuat gerakan diam. Setelah dia menutup pintu, dia berkata kepada Ricky Mo, Joanna Mo sudah tidur. Ricky Mo mendengar kata-kata itu dan bertanya, apakah dia tidak memberontak? Amandamu tertawa ringan, masih bisa dikendalikan. Ricky Mo mengamatinya dengan cermat dan melihat bahwa Amandamu benar-benar tersenyum dari hati, jadi dia tidak lanjut bertanya. Amandamu melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Steffi Mo, di mana kakakmu? Apakah kamarnya sudah disiapkan? Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, seorang pelayan akan mempersiapkan kamarnya. Amandamu bisa merasakan pikiran di hati Ricky Mo. Steffi Mo sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Ricky Mo bersedia menerima Steffi Mo, tetapi tingkat penerimaannya masih terbatas. Aku pergi dulu untuk melihatnya. Amandamu menepuk tangan Ricky Mo dan berkata. Ricky Mo mengerutkan kening dan menarik tangannya, tidak perlu. Amandamu tersenyum dan menarik tangannya untuk menemukan Steffi Mo. Pelayan menyiapkan ruang tamu untuk Steffi Mo, tidak ada banyak barang di ruang tamu, dan banyak barang yang digunakan perlu ditambahkan. Amandamu berkata dengan identitas sebagai nyonya, jika membutuhkan sesuatu, kamu cukup memberi perintah pada pelayan. Tatapan mata Steffi Mo melewati Amandamu dan melihat ke arah belakangnya. Amandamu tahu bahwa dia melihat Ricky Mo datang atau tidak, tetapi dia ditakdirkan kecewa.
Amandamu juga mengerti maksudnya, kamu istirahat dulu, aku akan pergi dulu. Dia berjalan keluar dari kamar Stevie Mo, belum lama dia melangkahkan kakinya, ponsel pun berdering. Ketika dia melihat nomor itu, wajahnya langsung tampak suram. Bukan orang lain yang meneleponnya, melainkan Kenzo Lee. Mengapa Kenzo Lee meneleponnya di jam-jam saat ini? Amanda ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab panggilan tersebut. Ada apa? Bahkan etika dasar dalam panggilan telepon tak ditunjukkannya, Amanda tidak punya keinginan untuk bersikap sopan kepadanya. Kenzo Lee juga tidak basa-basi dan bertanya langsung padanya, kemarin malam kamu dan Ricky pergi kemana? Amanda diam-diam terkejut, Kenzo Lee bahkan tahu bahwa Ricky Mo telah meninggalkan kota J kemarin malam. Kenzo Lee tahu riwayat perjalanan mereka. Namun, begitu mendengar nada suara Kenzo Lee, dia tidak tahu bahwa dia dan Ricky Mo pergi masing-masing saat keluar dari kota J. Kenzo Lee pikir dia dan Ricky Mo pergi bersama pada malam hari. Bab 629 Kekuatan Misterius. Meskipun Amanda memikirkan banyak hal di dalam hatinya, namun dia tidak mengungkapkannya di wajahnya, tetapi hanya mencibir dengan sindiran, perhatikan nada bicaramu, apakah kamu sedang memerintahku? Apakah kamu pikir aku sama dengan Anik yang merupakan orang bawahanmu? Kenzo Lee terdiam sesaat dan tertawa kecil, Amanda, mengapa kamu berpikir seperti itu? Aku hanya peduli padamu, Ricky itu sangat berbahaya dan licik, aku khawatir kamu akan dibodohi olehnya. Amanda langsung menjawabnya, kamu juga jauh tidak lebih baik daripada dia. Hehe, Kenzo Lee tertawa sejenak dengan enggan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu, lagi pula kita adalah teman, aku tidak akan memaksamu dan mengendalikan kamu seperti Ricky. Hati Amanda mencibir, tetapi nada bicaranya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, karena kamu begitu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu, meskipun bisa dibilang tidak memberitahumu, tapi kamu akan mengetahuinya sendiri. Amanda, jangan berpikir terlalu berlebihan, aku benar-benar mengkhawatirkanmu saja. Amanda langsung mengabaikan kata-kata Kenzo Lee, kemarin malam Ricky tiba-tiba mau pergi ke desa itu, aku merasa sangat tiba-tiba, jadi aku mengikutinya untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Jadi apa yang dia lakukan? Nada bicara Kenzo Lee menjadi bersemangat. Amanda memikirkan alasan yang telah dia persiapkan sejak awal, dia pergi ke sana untuk menjemput Stevie. Mereka memang membawa Stevie pulang bersama mereka, meskipun Kenzo Lee akan menyelidikinya, dia juga pasti bisa menemukan kebenarannya. Dan mereka selalu memperhatikan keberadaan Joanna Mo, jadi selama Joanna Mo tidak keluar rumah, Kenzo Lee pada dasarnya tidak akan tahu perihal tentang Joanna Mo. Tapi sekarang Joanna Mo dibawa pulang ke kota J, masalah ini mungkin tidak bisa disembunyikan begitu lama. Begitu Kenzo Lee mendengarkannya, nada bicaranya sedikit berubah, bukankah dia dan Stevie saling bertentangan? Siapa yang tahu? Jika kamu ingin tahu, kamu selidiki saja sendiri, aku hanya ingin membalas Ricky, mengenai masalah antara dia dan Stevie, aku tidak ingin tahu. Ketika Amanda selesai berbicara, dia langsung menutup panggilan telepon itu. Dia berpikir sejenak, dan ketika dia mendongak, dia melihat Ricky Mo berdiri tidak jauh, dan tidak tahu apakah dia telah mendengar percakapan dengan Kenzo Lee barusan atau tidak. Amanda berjalan ke arahnya, dan setelah mendekat, ia pun bertanya, apakah kamu benar-benar tidak mau melihatnya? Dia menunjuk ke arah kamar Stevie Mo. Ricky Mo tidak berbicara, dan membawanya langsung masuk ke ruang kerja. Setelah masuk ke ruang kerja, Ricky Mo segera menutup pintu. Setelah itu, dia membelakangi Amanda dan berjalan ke jendela. Dia meletakkan tangannya di saku celananya dan menatap keluar jendela, tampak sangat kesal. Ada apa? Amanda berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Setelah beberapa saat, Ricky Mo pun berkata, meskipun aku tidak setuju, tapi kamu masih bersikeras dengan rencanamu, benarkan? Amanda tahu bahwa maksud Ricky Mo merujuk dirinya yang berpura-pura membalas dendam kepadanya, dan kemudian diam-diam menyelidiki rahasia di belakang Kenzo Lee. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berkata,
benar, meskipun kamu tidak setuju, aku akan melakukan hal yang sama. Setelah selesai berkata, dia memalingkan wajahnya dan melihat bahwa Ricky Mo tidak menanggapi. Dia pun menghela nafas, terutama setelah melihat Joanna. Aku merasa bahwa aku harus melakukan ini. Jika tidak sedikit lebih awal untuk mencari tahu asal-usul Kenzo Lee, apa rahasianya, maka kita mungkin tidak akan pernah memiliki hari yang tenang. Kamu tidak percaya bahwa aku bisa menangani masalah ini. Suara Ricky Mo dingin, seperti lapisan es. Aku sudah berkali-kali menjelaskan kepadamu tentang mengapa aku ingin melakukan ini. Aku tidak percaya padamu, tapi aku ingin melakukan ini demi kamu, demi Joanna, dan demi kita. Aku selalu percaya padamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan semuanya sendirian. Kenzo sekarang sangat bertolak belakang denganmu, dia melihat melalui hati, dia pandai melakukan perhitungan, dan ada kekuatan misterius di belakangnya. Pertahanannya terlalu kuat, sekarang hanya aku yang dapat mendekatinya. Ini adalah cara tercepat dan paling gampang. Amandamu mengatakan kalimat yang sangat panjang, dari awal hingga akhir, Ricky Mo menunjukkan ekspresi wajah yang dingin, dan tidak tahu apakah dia memasukkan kata-katanya ke dalam otaknya. Dia tahu bahwa Ricky Mo tidak ingin dia mengambil risiko. Tetapi dia juga memiliki tanggung jawab sendiri, dia bukan wanita yang hanya perlu dilindungi. Dia tidak begitu lemah. Setelah Lucy Sen tahu bahwa Amandamu tinggal di Villa Ricky Mo, dia pun datang mengunjunginya. Apa yang terjadi antara kamu dan Ricky? Ketika dia berada di negara M, perilaku Amandamu di pesta makan malam saat itu sangat jelas. Amandamu terdiam sejenak, menatap matanya yang dingin, dan berkata dengan serius, Lucy, masalah ini sangat rumit, aku tidak tahu harus mulai dari mana mengatakannya padamu. Aku juga tidak ingin melibatkanmu. Kamu ingin membuatku mati karena gelisah dengan sikapmu seperti ini. Lucy Sen mengerutkan kening dan memelototinya. Tenang, bukankah masih ada Ricky? Aku saat ini berada di dekatnya, aku sama sekali tidak khawatir, apa yang kamu khawatirkan. Amandamu tersenyum, tapi kali ini, aku mungkin sibuk, jika tidak ada urusan penting, jangan datang menemuiku. Dan juga, Kenzo, jangan mencoba untuk berhubungan dengannya lagi. Aku mengerti. Lucy Sen mendengus, Kenzo, penjahat sialan itu, cepat atau lambat akan mati. Setelah Lucy Sen selesai berkata, ia pun seolah mengingat sesuatu, Joanna. Aku ingin melihatnya. Dia sedang tidur, lain kali saja. Wajah Amandamu menolak Lucy Sen seperti biasa. Lucy Sen yang biasanya memang tidak terlalu peka, saat mendengar kata-kata Amandamu, dia juga tidak melihat ada yang janggal, jadi dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melihat Joanna Mo. Pada malam hari, Lucy Sen masih berada di villa dan makan bersama, ia pun melihat Stevie Mo. Melihat Stevie Mo di rumah Ricky Mo, Lucy Sen sangat terkejut sehingga sepasang bola matanya hampir jatuh. Dia menatap Amandamu dan bertanya dengan bingung, mengapa Stevie Mo ada di sini. Amandamu hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan, tidak menunjukkan ekspresi yang jelas. Lucy Sen merasa suasana hatinya tidak baik setelah melihat Stevie Mo. Setelah makan, dia berdiri tegak, Amanda, aku mau pergi, ayo antar aku sebentar. Mengetahui bahwa Lucy Sen memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, Amanda mau bangkit dan ikut keluar. Begitu dia mengantar Lucy Sen hingga pintu utama, Lucy Sen pun melihat sekeliling, lalu menarik Amandamu mendekat ke sisinya dan bertanya, ada apa dengan Stevie? Bos besar benar-benar mengizinkannya tinggal di rumah ini. Apakah dia sudah gila? Stevie menderita kanker, aku khawatir waktunya tidak lama lagi. Kata-kata Amandamu menarik kembali semua kata-kata belakang Lucy Sen. Banyak hal yang bisa dimaafkan jika seseorang akan mati. Meskipun Lucy Sen merasa sangat benci padanya, dia tidak bisa mengatakan kata-kata tajam ketika mengetahui bahwa Stevie Mo terkena kanker. Dia terdiam sejenak dan dengan cemas bertanya pada Amandamu, jadi, dia sekarang hampir mati, seharusnya dia tidak akan menjadi iblis lagi, kan? Amandamu menundukkan kepala memandangi ujung jari kakinya, seharusnya tidak. Lucy Sen mendengus kesal, jika saat itu bukan dia yang menghalangi kalian, maka kamu dan bos besar tidak perlu berpisah selama 3 tahun.
Bab 630 sebaiknya kamu jelaskan kepadaku sekarang. Berbicara tentang peristiwa pada tahun itu, Amanda merasa sedikit emosional. Lucy, pada kenyataannya banyak hal hanya terasa sulit pada saat itu. Sekarang aku ingat lagi peristiwa pada masa itu, tetapi aku tidak merasakan betapa sulitnya masalah itu. Ini namanya bekas luka yang sudah sembuh hingga melupakan rasa sakit. Lucy Sen menyentil kepala Amandamu, intinya, kamu masih memiliki hati pada Stevie, aku pergi dulu. Hati-hati saat mengemudi di jalan. Lucy Sen menolehkan kepalanya ke belakang, lalu berkata, aku tahu. Jika wanita yang sudah menikah begitu cerewet seperti ibu mertua, aku tidak ingin menikah seumur hidup. Senyum muncul di wajah Amandamu, ia menyaksikan Lucy Sen pergi, senyum di wajahnya pun memudar. Laki-laki seperti Ken Zhou Li memang tidak bermoral, ia pandai memanfaatkan semua orang dan hal-hal yang dapat dimanfaatkan. Takut bahwa suatu hari, ketika Ken Zhou Li ingin mengancamnya, bahkan Lucy Sen pun tidak akan dibiarkannya. Karena itu, selama ini, lebih baik jangan terlalu berhubungan dengan Lucy Sen. Terlepas dari hal-hal yang tidak manusiawi yang dilakukan Ken Zhou Li secara rahasia, penampilan dan wataknya juga luar biasa, ia tetap berada di sekolah sebagai profesor yang ditunjuk secara khusus. Karena itu, Ken Zhou Li dengan cepat menjadi orang terkenal. Ketika Amandamu pergi bekerja, dia makan di luar dan sesekali mendengar gadis-gadis kecil berbicara tentang Ken Zhou Li, seorang profesor psikologi terkemuka di Universitas Z. Kemampuan Ken Zhou Li untuk mengambil hati orang-orang memang sangat bagus. Tetapi ini juga tidak sulit untuk dipahami. Amandamu ingat bahwa Ken Zhou Li telah merawatnya sebagai orang yang lumpuh selama 3 tahun demi mendapatkan kepercayaannya. Ketekunan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ken Zhou Li menjadi orang terkenal, pada dasarnya ini tidak ada hubungannya dengan Amandamu. Namun, dia lupa bahwa selebriti selalu banyak benar dan juga salah. Profesor Li sangat tampan, terutama saat mengajar kelas. Pengetahuan profesional juga sangat banyak. Aku tidak tahu siapa yang bisa beruntung menjadi Nyonya Li. Aku merasa sangat cemburu saat memikirkannya. Amandamu sedang makan siang di restoran, dan gadis kecil di meja sebelah sedang mendiskusikan Ken Zhou Li. Jika mereka tahu bahwa Ken Zhou Li diam-diam adalah sampah yang bahkan kejam terhadap anak kecil, entah mereka akan terus mengagumi dia dengan sangat fanatik atau tidak. Amandamu mencibir dan memanggil pelayan, bayar tagihan. Ketika dia keluar, 2 gadis muda datang lagi dari hadapannya. Entah mengapa, kedua gadis muda itu terus menatap Amandamu. Hingga dia sudah berjalan jauh, dan saat menoleh ke belakang, dia melihat kedua gadis itu menunjuk ke arahnya. Amandamu sedikit mengernyitkan dahi, mempercepat langkahnya kembali ke studio Emeline Qin. Nonamu. Ketika dia masuk, pegawai studio menyambutnya dengan ekspresi sunyi. Amandamu menghentikan langkah kakinya, lalu bertanya, ada apa? Mengapa kamu melihatku seperti ini? Ada yang ingin dikatakan? Karyawan itu menggelengkan kepalanya, kalau tidak, bagaimana sekarang kamu melihat berita online saja? Amandamu berjalan menuju kantor Emeline Qin sambil memegang ponselnya. Sejak pagi Emeline Qin pergi keluar untuk mendiskusikan sesuatu, tapi hingga saat ini dia belum kembali, tetapi Amandamu dapat masuk dan keluar ruangan kantornya sesuka hatinya. Amandamu masuk, duduk di sofa, dan mengeluarkan ponselnya untuk berselancar. Amandamu melihat sesuatu yang ingin dilihatnya di portal berita hiburan lokal. Pacar Profesor Li akhirnya terungkap, ternyata dia. Judul sensasional seperti itu telah menerima lebih dari 10 juta tampilan, dan pesan di bawahnya ini juga telah melewati 10.000 pesan. Amandamu melihat data terlebih dahulu sejenak, lalu mengklik untuk membaca konten berita tersebut. Ini terlihat bagus, teks apa yang diinginkan, foto dengan tingkat kejelasan yang tinggi dan terletak paling atas sudah cukup bagi media untuk menulis artikel yang panjang, cukup bagi pembaca ini untuk melihat gambar dan membayangkan. Dia difoto ketika dia dan Ken Zhou Li makan malam di restoran beberapa hari yang lalu. Amandamu sebelumnya juga telah secara diam-diam difoto dan dihalangi berkali-kali oleh media, tetapi dia masih agak sensitif terhadap kamera.
Tetapi hari itu dia jelas tidak merasa bahwa seseorang sedang mengambil gambar dirinya secara diam-diam. Apalagi foto-fotonya begitu sangat jelas. Amanda Mu terus mengencangkan jari-jarinya saat memegang ponsel. Ia keluar dari halaman berita tersebut, lalu mencari nomor kontak Kenzo Lee. Kenzo Lee tampaknya telah menunggu panggilan telepon darinya. Setelah panggilan telepon itu diangkat, telepon berdering hanya 2 kali dan langsung diangkat. Amanda, suaranya lembut, tetapi di telinga Amanda Mu dia merasa menyeramkan. Tapi Amanda Mu tidak begitu sungkan lagi, dia langsung bertanya, Kenzo, apa maksudmu? Aku sudah melihat beritanya. Ini yang sengaja kamu buat, kamu menyuruh orang lain untuk menulisnya, kan? Pintar sekali. Begitu berita itu keluar, kamu tahu bahwa aku yang melakukannya. Nada suara Kenzo Lee terdengar sedikit menghibur. Amanda Mu langsung berkata dengan geram, sebaiknya kamu jelaskan kepadaku sekarang. Apakah kamu kata-katamu ini sedang memerintahkanku? Suara Kenzo Lee seolah dikatakan dengan sengaja, tapi Amanda Mu merasa sangat sensitif, dan suara Kenzo Lee mengandung kemarahan tersembunyi. Saat Amanda Mu hendak berbicara lagi, dia mendengar suara pintu terbuka di belakangnya. Terserah bagaimana kamu memikirkannya, Amanda Mu selesai berkata, lalu menutup telepon. Amanda Mu mengepalkan ponselnya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya sebelum berbalik. Emeline Kin baru saja membuka pintu. Matanya terus menatap wajah Amanda Mu selama beberapa detik. Ada apa denganmu? Wajahmu sangat tidak enak dipandang. Dia berbicara sambil berjalan menuju meja kerja dan duduk, lalu menelepon asisten untuk membuatkannya secangkir kopi. Saat asisten keluar, Amanda Mu pun berjalan ke kursi di seberang meja Emeline Kin untuk duduk. Emeline Kin menyeruput kopi dan menyalakan laptop sambil berbicara dengan Amanda Mu, besok malam ada sebuah acara. Ayo ikut pergi bersamaku. Detik berikutnya, kopi di mulutnya langsung keluar. Uff, uhuk-uhuk. Emeline Kin tersedak dengan hingga mengeluarkan air mata, ia dengan tergesa-gesa menutupi hidungnya dan berkata, tisu, beri aku beberapa tisu. Amanda Mu mungkin bisa menebak apa yang dilihat Emeline Kin, jadi dia menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia melemparkan sekotak tisu di depan Emeline Kin. Emeline Kin butuh waktu untuk memulihkan keadaannya. Dia mengarahkan laptop langsung ke arah Amanda Mu dan berkata, katakan, apa yang terjadi antara kamu dengan profesor ini? Berita apa ini hingga kamu bisa masuk ke portal berita? Baru saja tenang setelah pulang beberapa hari. Ya Tuhan, aku pikir kamu terlalu menyiapkan bakatmu sebagai penulis skenario. Bagaimana jika kamu berakting di depan layar sebagai aktris saja? Amanda Mu memelototinya, membosankan. Bagus juga jika kamu menjadi seorang aktris. Bagaimana kalau variety show? Sekarang semua jenis variety show TV dan variety show online cukup menguntungkan. Nada Emeline Kin sangat serius, dan itu benar-benar seperti berbicara sungguhan. Melihat bahwa ekspresi wajah Amanda Mu masih tidak baik, Emeline Kin tidak lagi bercanda. Emeline Kin memasang wajah serius, apakah aku harus membantumu untuk menyelesaikan berita ini? Tidak perlu, terima kasih, aku hari ini pulang duluan. Saat Amanda Mu selesai berkata, dia pun keluar setelah mengambil tas. Emeline Kin tidak lupa mengingatkannya, hei, jangan lupa acara besok malam. Aku tahu. Selanjutnya bab 631 aku dan Ricky Mo tidak ada hubungan lagi.